Kalau percaya, bawa ke sini. Tak bantu, tak benahi. Semacam aslam atau ada penjualan asam lambung atau anxiety, God anxiety, itu silakan. Dan saya berani membuktikan. Biidznillah pengalaman, biidznillah dan seilmunya yang tidak sembarangan. Saya tahu arahnya. Dan saya bisa dites. Makanya saya siap. Saya bilang walaupun saya tidak melalui penelitian kajian ilmiah secara ilmiah atau saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya mau bisa dites, siap dites, siap membuktikan kapan dan dimanapun secara langsung. Coba. Demikian, jadi bukan sombong karena saya merasa ini manfaat untuk orang. Dan cerita-cerita yang sampai di opesari itu seperti itu, saya itu kasihan. Banyak ngenes jadinya banyak, bahkan ada yang mata kemarin masih bayi. Itu masih umur 19 anaknya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Para sahabat-sahabatku dimanapun berada, siapapun dan dimanapun, alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena saat ini kita bisa bertemu lagi dengan saya di channel Rumah Kesubuhan Khalifah. Sebelumnya semoga sahabat-sahabat selalu dalam kondisi sehat, dianugerahi sehat dan sekaligus bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat-sahabatku yang berbahagia, kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya. Ini segmen berbagi pengalaman ya, segmen terapi. Bukan segmen masalah misteri. Sebelumnya kan juga campuran misteri juga ngaji. Tapi sekarang masalah terapi karena saya ingin membawakan persoalan di sini terkait dengan terapi yang saya tekuni sebagai seorang terapis ya. Aslinya isinya channel ini utama segmen terapi. Oke, langsung saja sahabat-sahabatku, kali ini saya ingin share ya, berbagi tentang pengalaman, dan ini baru tadi biar tidak lupa karena ini menarik. Butuh saya untuk sharekan kepada sahabat-sahabat semuanya di sini. Ya, ini terkait dengan terapi hari ini. Sahabat-sahabatku, ini khususnya masalah terapi perut ya. Area perut dan sekitarnya. Ada pengalaman baru saja saya dihubungi oleh seseorang yang baru saya kenal dari ponsel ya. Menghubungi saya terkait dengan persoalan kesehatan yang dialami, yakni tentang seorang bapak mengadukan tentang sakitnya via ponsel, via telepon WA ya tadi, kepada saya tentang anaknya yang sakit. Maaf nanti istilah-istilah ada yang saya plesetkan karena biar tidak kena hajutah. Biasanya kalau istilah-istilah dibilang pengobatan formal, biasanya kalau nyebut itu kena hajutah, entah kenapa gitu ya. Artinya mohon maaf, bukan tujuan saya sekedar biar dapat via dari YouTube, dari konten ini. Bukan hanya urusan bukan karena urusan monetasi ya, dapat iklan sehingga bisa menghasilkan uang dari konten ini. Tidak itu, tapi sekali konten selain tujuannya memang menyebarkan atau menebarkan manfaat terutama di luar dunia kesehatan ya, sekalian dapat fee gitu ya, maksudnya walaupun tidak menjadi tujuan utama, daripada tidak itu kan ya, anggap itu barokahnya. Karena memang berupa konten, saya menyebarkan nge-share ini berupa konten di channel YouTube, sekalian menebar manfaat juga dapat barokahnya dari itu, daripada tidak sama sekali kan gitu ya. Tidak juga nggak apa-apa, nanti kena hajutah juga nggak apa-apa, tapi alangkah lebih baik bisa menyebarkan manfaat kebaikan juga, selama itu bisa menghasilkan, kan tinggal menghasilkan YouTube saya ini monetasi
Ya sekalian dapat itu daripada nganggur gitu ya, daripada nganggur sekalian gitu. Jadi tapi tujuannya tetap itu masalah barokah saja hasil dari monetasi, tapi tujuan utama untuk menebarkan kebaikan, manfaat kebaikan, hal-hal yang bermanfaat terutama di bidang kesehatan. Tadi cerita tadi saya ditelepon baru saja Isa itu saya ditelepon, tapi saya pas terapi masih darusan di masjid, saya baru tahu tadi, tak hubungi lalu beliau nelpon mengadukan tentang sakit anaknya, konon anaknya itu masih di SR ya, masih di SR, diplesetkan ya, masih di SR, pengobatan formal lah, masih di SR proses pengobatan itu. Nah, baru saja dilakukan proses opesari. Baru saja dilakukan proses opesari. Maaf diplesetkan ya, karena ini termasuk kata-kata yang biasanya kena hak cipta, entah apa itu. Pokoknya kesesuaian hak cipta, bukan hak cipta, kesesuaian iklan monetasi ya begitu istilahnya, ya itulah. Nah, ceritanya begini, sedang ada di SR, kemudian baru saja semingguan diproses opesari ya. Itu masalah di perutnya. Pokoknya awal kali yaitu kata yang menangani di SR itu SR ya, RSSR itu harus di opesari. Namanya orang bingung, anaknya sakit, ya sudah mengikuti proses itu. Pokoknya katanya kenapa kok harus di opesari? Karena ada dideteksi ususnya itu ada yang kesumbat lah gitu, sehingga butuh dipotong, ibarat selang dipotong, dibuang yang ada sumbatannya itu lalu disambung lagi, ya ibarat selang seperti itu. Nah, setelah di opesari kan tujuannya sembuh gitu ya, dengan pandangan itu, dengan menjalani itu di RSR gitu. Tapi justru malah hasilnya sebaliknya. Masalah baru. Konon setelah anggap dijahit kan ya, dijahit, anaknya tuh sakit. Bahkan terasa sakit lebih parah daripada sebelum opesari. Lebih parah. Otomatis kan dideteksi sama yang melakukan itu, proses itu. Katanya ada kebocoran. Dan solusi kebocoran itu harus diopesari lagi. Nah, yang opesari pertama kali aja sudah dipikir sama keluarganya, sama bapaknya itu ya. Itu anggap makin parah. Kondisi anaknya makin lemah, makin parah, makin pokoknya nggak jelas, parah lah gitu ya. Makin akut. Dianjurkan opesari lagi karena kebocoran itu takut. Yang awal kali tidak separah itu, setelah itu malah parah ya, pokoknya akut lah, bahkan sampai tidak sadar atau lemas gitu, labil juga pikirannya, labil, pokoknya parah. Kok malah mau dilakukan lagi, jadi mikir-mikir, akhirnya itu jadi dia cari alternatif, tapi masih di SRS itu anaknya diproses karena bingung dapat anjuran seperti itu. Seminggu gitu ya, seminggu setelah opesari itu akhirnya cari alternatif, ada yang diberitahu ke saya nomor ponsel saya, nelpon tadi. Nah, saya tidak bisa berbuat apa-apa karena prinsip pengobatan di saya itu kan harus alami, harus masih alami kondisi tubuh ya, organ-organ tubuh harus masih alami karena prinsip pengobatan saya itu mengembalikan ke desain awal ya, yang nyimpang, yang tidak pada tempatnya dikembalikan lagi, organ-organ yang mungkin ada yang kencang ya dinormalkan lagi, ada yang kekendoran dinormalkan lagi, ada yang bengkak dibereskan lagi gitu kan, itu prinsip. Pokoknya masih alami, intinya masih alami desain awal organnya itu. Kalau sudah diopesari itu kan sudah berubah, apalagi dipotong disambung lagi, itu sudah perubahan yang besar bagi saya, dan saya katakan tidak bisa. Saran saya ya harus ikuti, kadung sudah seperti itu, jadi harus bertanggung jawab yang menangani itu.
Kalau ada kebocoran ya mesti tahu caranya, bertanggung jawab. Dia berpikir, tapi anak saya malah lebih parah, kok mau dioperasi 2 kali, operasi 2 kali, lebih parah kondisinya, malah terjadi kebocoran, saya itu harus dioperasi lagi. Mikirnya, sehingga cari alternatif. Saya bilang loh, itu sudah kadung yang menangani seperti itu tuh sudah di situ ahlinya. Dari awal sudah berpikir resikonya semestinya. Dan ada ilmunya, sudah ahlinya seperti itu. Makanya berani bertindak seperti itu. Sudah di bidangnya, di situ sudah jalannya anak jenengan, keluarga jenengan diuji seperti itu. Ya sudah jalannya. Ya berbaik sangka aja, nanti malah lebih baik. Yakin aja dan pasrah kepada Allah. Anggap husnudon, berbaik sangka aja, itu nanti akan tambah baik. Tidak seperti dari awal malah tambah parah. Anggap setelah ini ya lebih baik, karena sudah seperti itu, diproses, sudah terjadi. Nah kan dalam proses masih itu. Jadi itu resikonya mungkin terjadi kebocoran sudah terpikirkan sebelumnya, dan itu ada solusinya di situ, sudah bidangnya. Ketika dikeluarkan dari SR itu malah resikonya besar. Karena di luar itu tidak ada ahlinya, selain pengobatan seperti itu, yang berani seperti itu kan tidak ada ahlinya dari awal, sudah tidak tahu caranya. Tidak tahu ceritanya dari awal, tindakan seperti itu. Jadi termasuk itu lanjutan proses, ada resikonya, mesti ada solusinya. Sudah dalam satu paket dalam tindakan itu. Kalau malah meninggalkan, malah tidak bertanggung jawab juga termasuk tanggung jawabnya. Apalagi nanti alternatif kalau sudah di opesari seperti itu, apa bisanya alternatif? Kalau alternatif tidak punya alat, tidak punya ilmunya, ya sudah ahlinya itu ada alatnya juga. Nah, jadi jangan lantas dari awal sudah makin parah, setelah itu makin parah, nanti kok malah mau dilakukan kedua kalinya, malah kayak apa anak saya. Jadi maka mikirnya macam-macam. Karena ada tanggung memang parah, setelah itu parah. Itu terjadi kebocoran setelah diamati lagi. Jadi saran saya seperti itu. Jadi tidak ada solusi lain melainkan ikuti proses. Ya dari awal itu bagian dari proses itu. Nah ini sahabat-sahabatku, ini jadi pelajaran juga terutama bagi pandangan saya. Memang saya kalau ada orang sakit pas datang ke saya, kemudian dia mengadu pas sedang antara pilihan diopesari atau tidak, maka saya anjurkan tidak, dengan saya kasih pandangan-pandangan sesuai keilmuan saya, terapi di bidang saya. Karena bagi saya kalau sudah diopesari, itu sudah di luar desain awal Allah menciptakan. Ibarat selang bukan aslinya lagi, sudah ada tambalan atau potongan sambungan. Itu bukan dari awal, desain awal. Sudah ada banyak perubahan, bahkan ada yang hilang. Dan organ manusia itu organ halus. Apalagi organ dalam, organ basah, ya organ-organ vital kayak perut, jantung, paru-paru, ginjal, itu kan organ vital. Otak itu kalau sudah dilakukan otak-atik, itu bukan asalnya, sudah ada yang hilang, ada yang saraf terpotong apa. Itu kan organ-organ halus. Makanya saya anjurkan resikonya lebih besar, dan itu berdasarkan pengalaman. Ada yang memang sembuh. Walaupun sembuh pun resiko selanjutnya bisa penyakitnya ada lagi. Biasanya kalau semacam ngertu atau kerekang, ya, jadi pelesetan yang lucu, tidak apa-apa lah. Kanker atau tumor, itu nanti kalau tumbuh lagi masih ada akarnya, apa istilahnya. Jadi walaupun sudah sembuh, biasanya sementara, dan itu ada efek-efek lain nanti karena sudah berubah dari awal. Sistemnya dan juga sistem dalam tubuh organ itu kan sudah, kalau sudah berubah sistemnya akan berubah juga. Umpamanya kayak organ tadi umpamanya urat, saluran urat darah, umpamanya sudah dilukai atau patah, ada jahitan, mestinya walau ibarat secara jelas-jelasan bahasanya umpamanya ngalirnya lurus bisa bengkok-bengkok kan gitu. Kan sudah lain, pokoknya beda dari desain awal. Tidak normal lagi sudah. Nah, bagi pengobatan saya itu usahakan desain awal, nanti tinggal benahi-benahi tanpa merusak desain awal itu. Nah, kondisi organ awal tanpa dilukai, tanpa apalagi dipotong, ya semacam opesari itu. Jadi awal ini pandangan saya, karena resikonya memang besar. Perubahan dari desain awal organ, apalagi organ-organ basah. Apalagi dilukai atau malah dipotong disambung lagi, kan itu organ basah. Untuk menunggu kering itu kan basah terus setiap hari, ya itu rawan. Kalau sudah organ-organ dalam vital, ya semacam jantung, paru-paru, apalagi area perut usus, ini kan organ basah, apalagi otak, yang di situ ada ribuan saraf, dan itu organ vital yang amat penting bagi bagian tubuh, vital dan basah. Otomatis ketika dilukai kan itu ada rawan busuk, rawan bakteri.
Untuk kering kan sulit, di dalam lagi kan, tidak kena panas atau kena apa, kan basah. Dari bakteri nanti banyak, itu rawan terjadi kebusukan. Ya dengan bahasa lain ya seperti bocor apa. Dan itu banyak saya temui pasien-pasien seperti itu sudah terjadi. Dan ya walaupun sembuh, tapi ada efek-efek lain, termasuk nanti alasan kayak tumbuh lagi atau terjadi kebocoran, atau kalau berupa tumor ada akarnya belum bersih, atau nanti dilakukan lagi, tambah rusak, tambah ya acak-acak nanti. Bukan desain awal intinya. Itu versi saya. Dan itu pengalaman banyak. Itu organ basah yang sulit kering. Kalau sudah dilukai sulit kering, dan itu ada bakteri-bakteri nanti. Walaupun ditanam antibakteri kan tetap basah nanti, basah. Jadi sulit, organ dalam itu sulit. Kecuali yang luar-luar kayak ini dipotong apa atau jahit di luar. Ini kan bisa kering, cepat kering. Dan bakteri tidak lebih berpotensi banyak karena kering di luar ya. Kayak sunat itu kan opesari termasuk dijahit kan di luar kan cepat kering. Jadi bukan organ-organ basah dalam yang terlalu dalam, organ vital dalam tubuh yang di dalam maksudnya yang basah itu. Jadi itu tidak begitu masalah dan tidak banyak menyentuh saraf-saraf, merubah saraf-saraf yang halus kan kulit luar, itu mungkin lebih aman. Tapi kalau dalam organ vital itu pengalaman itu risikonya lebih besar. Walaupun sembuh lah, anggap total kuat lah orangnya, atau tidak, kalau tumor atau kanker tidak tumbuh lagi atau apa umpama, bisa jadi rawannya yang kedua adalah organ-organ lain kena. Nanti akan ada efek bagi organ-organ lain, karena ya itu sistemnya akan sudah berubah, karena bukan desain dari awal ya, sudah berubah sistemnya dalam tubuh, sistem sirkulasinya sudah berubah itu, karena dipotong atau luka atau dikurangi atau ada jahitan, itu akan berubah sistemnya nanti, sudah tidak siap. Makanya biasanya ada efek-efek lain walaupun sembuh di sisi itu, tapi ada efek lain. Contohnya juga pengalaman kemarin ada rekan pasien itu yang sudah dilakukan opesari itu ya, masalah otak, mortu otak, baliknya mortu otak harus dibedah itu. Ternyata apa? Sebelum dibedah itu kan kelihatan matanya. Ya mungkin tidak masalah, masih berapa bulan secara penyakitnya di kepalanya itu dibedah, dibuang, istilahnya diangkat katanya benjolannya, istilahnya itu dibelah, pasang lagi, dijahit. Di dalam kan sudah ada luka termasuk apalagi di organ otak, ada saraf-saraf yang kena, bahkan putus, ribuan putus itu atau berubah, otomatis sirkulasi berubah, otomatis, apalagi otak vital ya, pemikiran apa juga mungkin bisa berubah. Atau saraf lain yang dekat-dekat organ otak ini, otak kan organ lainnya berpusat ke otak kan, semua termasuk panca indera kan berpusat ke otak, pusatnya sarafnya. Kalau ke situ kesentuh luka atau terpotong, itu akan nggak berfungsi atau tidak maksimal fungsi yang lain nanti. Nah itu yang terjadi belakangan itu, yang tak tangani itu sudah itu dulu akhirnya matanya yang menjadi korban. Iya, dia nggak kelihatan, buta. Setelah menjalani opesari mortu otak, ya sampai saat ini masih normal saja. Cuma yang secara otaknya ya, pikirannya juga normal ya, jahitannya kering, anggap merasa sembuh dia. Tapi sisi lain ini yang dikorbankan, jadi korban mata, efeknya tidak bisa melihat. Ya di sini kan ada saraf mata penglihatan, mungkin kena. Ketika ditanya sama yang melakukan tindakan opesari itu, apa efeknya? Ya karena efek penyakit. Jadi ya tidak ada alasan untuk efek akibat opesari, itu kan bunuh diri namanya, maksudnya menjelekkan tindakannya sendiri, ulah akibat kan, itu kan mungkin mesti ada alasan, itu efek dari penyakitnya. Padahal terjadinya setelah itu, dan itu ada beberapa setelah dilakukan tindakan seperti itu, apalagi organ vital otak, dan itu banyak beberapa. Bahkan saya dulu pernah mengalami, sudah divonis sampai 3 bulan umurnya, tapi sampai sekarang orangnya hidup. Nah itu sahabat-sahabatku, jadi saran saya, kalau memang tindakannya ada pilihan di opesari atau tidak, saran saya tidak. Kecuali yang organ-organ di luar yang mudah kering itu tidak masalah ya. Tapi organ dalam usahakan tidak. Lakukan yang solusi lain aja sama-sama, umumnya tidak jelas gitu ya, sembuh atau tidaknya kan, walaupun kan tidak jelas walaupun dilakukan opesari, bahkan efeknya lebih banyak tadi berdasarkan pengalaman, lebih banyak risiko ya.
Alternatif juga umumnya nggak jelas kan, resikonya nggak begitu besar, paling jamu atau apa, dipijit atau apa, olahraga lebih aman malah resikonya. Sama-sama tidak sembuh, sama-sama tidak jelas kan. Basaran saya lebih memilih ke yang lebih kurang resikonya, bahkan lebih selamat, asalkan dengan teknik yang betul-betul apa ya, betul-betul bisa, teknik yang tidak sembarangan. Karena terapi itu ada ilmunya, terutama yang saya lakukan, saya belajar ada ilmunya. Saya belajar di teknik PAZ Al-Qassaw, klik itu di Google, PAZ Al-Qassaw ada nama saya, termasuk yang layak. Saya sudah ikut pelatihan berkali-kali dan sudah teruji. Ada surat sertifikatnya PAZ Al-Qassaw, klik di Google PAZ PAZ Al-Qassaw Indonesia, itu ada di Google banyak. Nanti di websitenya itu jelas siapa terapis-terapis lulusan Al-Qassaw yang layak menerapi, termasuk di area Malang. Saya Ali Sabil, saya punya sertifikat, saya pelajari tidak ngira-ngira. Nah, saya khususkan saat ini terutama masalah area perut. Kalau area perut itu selain saya belajar di PAZ, saya juga warisan yang walaupun secara ilmiah tidak bisa saya jelaskan, tidak melalui penelitian ilmiah, tapi saya dari bapak saya, pengobatan itu secara nyata di lapangan itu banyak yang selesai sembuh, terutama masalah perut dan sekitarnya perut. Dan resiko nggak ada, umumnya nggak sembuh, nggak ada resiko, nggak tambah parah, nggak efek lain, nggak sembuh saja, nggak tambah parah karena saya terapi soal perut, nggak ada efek lain karena saya terapi, karena terapinya juga halus, nggak sembarangan, juga nggak diurut, nggak ada cara teknik-teknik yang saya benahi lagi perut itu, terutama saat ini khususnya soal perut dan area. Siapa yang bermasalah itu kalau kayak mungkin divonis apa asam lambung atau murtu atau kerekang itu, benjolan-benjolan di perut, saran saya jangan, karena ini apalagi ini organ basah ya, dan organ aktif perut khusus kan yang memproduksi makanan, nutrisi itu kan perut, pabriknya manusia kan, yang soal makanan kan urusan perut. Itu kalau sudah sampai dilakukan operasi itu malah ada perubahan-perubahan, nanti sistemnya juga nanti berdasarkan pengalaman itu resiko lebih besar. Walaupun ada kesembuhannya tidak maksimal, ada efek-efek nanti setelahnya ada efek lain, gejala-gejala lain nanti, kebanyakan seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman. Ini pandangan saya, sisi apa menurut saya, dan saya lihat dari pengalaman. Makanya saran saya jangan sampai lakukan itu, khususnya perut seareanya. Kalau mau saya bantu silakan bawa ke sini, bukan soal bayaran, tidak. Saya kalau ke sini saya ikhlasnya. Kalau enggak punya uang silakan, enggak apa-apa, terserah. Kalau percaya silakan tak bantu. Enggak usah urusan uang bayar dan anda, tak bantu. Sederhana saya benahi perut. Itu warisan saya selain belajar tadi. Warisan, saya tak kombinasi dengan PAZ. Warisan ini walaupun bukan penelitian ilmiah, tapi turun-temurun saya dari bapak saya merasakan sendiri. Saya kalau sakit masalah perut apa dan sejenisnya area perut, entah lambung, aslam atau gut anxiety, itu sangat apal. Saya itu sama bapak di sendiri dulu, turun ke saya diberitahu tekniknya. Itu banyak pasien yang rata-rata pasien saya masalah area perut, termasuk ya asam lambung, gut anxiety. Itu saya sampai paham, penjualan saya sampai paham. Alhamdulillah selesai semua. Walaupun saya sampai ada kasus yang perutnya sampai buka, rata-rata selesai. Yang nggak selesai, yang sudah terlanjur, sudah di luar kemampuan saya, maksudnya sudah lama sakitnya sampai parah di dalam itu, tapi tetap pengalaman banyak yang selesai. Karena saya bukan Tuhan kan, cuma mengupayakan, tidak mungkin sembuh semua ya. Tapi rata-rata alhamdulillah diusahakan karena sesuai ilmunya, pengalaman. Nah, itu terapi turunan kalau saya itu. Masalah perut, khususnya masalah perut, sahabat-sahabatku, kalau percaya bawa ke sini. Kalau ada pilihan itu pesari atau tidak, saran saya jangan. Bawa ke sini tak bantu. Dan insya Allah tidak ada resiko, tidak ada efek. Walaupun tidak sembuh, tapi saya yakin sembuh karena saya tahu ilmunya. Walaupun saya tidak bisa menerangkan secara ilmiah, secara detail, karena ini bukan pelatihan. Nah, ini karena terapi turunan, terutama masalah perut dan sekitarnya, yaitu tadi asam atau gut anxiety atau perut, benjolan di sekitar perut, silakan bawa. Dan alhamdulillah, mungkin ada yang pernah kesini masalah itu, tolong komen, mungkin ada yang menyaksikan video ini. Jadi itu saya
uh, nge-share, mohon maaf, memang saya seolah-olah menjelaskan tentang kelebihan saya di bidang ini, nggak apa-apa. Karena saya mau membuktikan, saya bisa membuktikan. Daripada yang terapi yang halusinasi, yang halu-halu, dikit-dikit kena santet, dikit apa, padahal asramnya yang tinggi. Tadi sore juga gitu. Saya kebetulan soal itu juga tadi siang ya. Saya hari ini terapi tentang orang yang kena asam lambung lama, dan asam lambung itu di instansi formal, pengobatan formal ya, yang punya opesari tadi itu tidak bisa dideteksi. Padahal masalah perut bergeser itu tidak bisa dideteksi oleh alat rongsen atau benda, kecuali benjolan. Dan benjolan pun bukan karena harus kerekang atau mortu, enggak. Itu bisa jadi karena benjolan itu karena endapan asam lambung itu yang turun itu ke area perut. Ngendap saking lamanya, akhirnya benjol bengkak. Ketika dideteksi terlihat mortu itu. Padahal itu cuma masalah endapan. Atau tadi yang dioperasi anak, yang operasi anaknya itu saya yakin endapan yang lama sehingga benjol. Atau yang menyumbat ususnya. Saya yakin itu asam lambung yang turun kayak semacam gas dari lambung ini, karena mungkin itu memang nggak beres posisinya sudah. Jadi masalah perutnya itu. Jadi asamnya di lambungnya gampang turun dan memenuhi perut ini. Termasuk usus kena makin lama, mungkin ada titik yang lebih sering dilewati asam itu terkumpul di situ, artinya mengendap di situ. Mungkin hanya dideteksi secara formal tadi seperti halnya menyumbat. Solusinya mereka kan tahunya, keilmuannya kan dioperasi, dipotong yang endapan itu lalu disambung lagi. Bagi saya tidak, diurai. mudah. Saya katakan mudah karena saya yakin, saya mengalami, dan saya harus yakin dengan ilmu saya yang terbukti, dan saya siap membuktikan. Saya anggap memaklumatkan, memberitahu, menjelaskan ini. Saya punya kelebihan terapi masalah perut dan sekitarnya itu karena saya bertanggung jawab tak buktikan. Saya siap dibuktikan di jalan dimanapun, sak waya saya siap masalah perut, dan saya siap dibuktikan dengan alat. Dibandingkan dengan alat, saya siap. Ini titik yang sakit, ini tidak masalah, saya siap membuktikan seperti itu. Langsung pasien, ini sakit sungguhan. Bukan karena bukan karena soal lain psikis sama enggak. Tak buktikan semua. Ini kaku, ini ada benjolan, ini enggak ada. Ini benjolan endapan, diurai. Selesai. Kalau saya caranya apa? Ditata lagi yang enggak benar itu. Posisi organ-organ di perut. Terutama titik pusar. Itu biasanya masalah. Sehingga lambungnya juga masalah. Kalau sudah titik pusar masalah, semua nanti sistemnya juga masalah. Lambungnya, asamnya gampang turun. Ngendap ke atas lambungnya, turun ke atas, keluar ke atas, memenuhi dada. Di perut sudah lama tidak sembuh-sembuh. Hanya ke atas, menurun ke atas, ke dada. Ampak rasanya. Ampak, gampang sesak. Yang area dadanya sempit, organnya, hanya gampang sesak. Tidak sembuh-sembuh, langsung ke atas ke ini. Asamnya itu ke leher. Leher mulai terasa panas sekit-sekit. Di situ kadang orang tiba-tiba kena menyangka kena mistik, kena santet dan sejenisnya. Lama tidak sembuh, tidak enak makan, kayak kenyang. Terus bahkan kalau sudah di area leher ini, kalau makan mau muntah, ini kayak ampak, terasa sesak. Itu asam itu yang naik, tidak sembuh-sembuh sudah lama. Sampai nanti tidak sembuh-sembuh di leher, sampai ke otak, ke arah kepala. Nyentuh asam secara fisikal itu gas, anggap gas ya. Itu nyentuh ke organ otak secara fisikal, otomatis akan terganggu pemikiran. Terganggu pemikiran itu, di situ, di tahapan ini menjadi yang namanya anxiety. Anxiety itu biasanya cirinya cemas berlebihan, ketakutan karapnya sendiri, tiba ketakutan, derdek, cemas berlebihan, terutama dikit-dikit ketakutan, apalagi mendengar kabar kematian, derdek, takut dia, ingat kematian. Itu di situ, di tahapan ketika mengenai anxiety kepala ini, berupa kepala ini asam lambung. Itu biasanya orang rata-rata menganggap itu kena klinik mistik, kena sihir atau santet dan sejenisnya. Padahal itu asam secara pikiran nggak sembuh-sembuh sampai menerobos sampai ke kepala, yang otomatis merubah psikis yang bentuknya berupa cemas berlebihan, ketakutan, derdek. Itu bukan kena santet psikis, kena asam yang nggak sembuh-sembuh, asam lambung yang naik nggak sembuh-sembuh, mengenai ke otak, otomatis merubah pemikiran, mengganggu sistem pemikiran, sirkulasi dalam mengganggu sistem pemikiran, lainnya psikis akan berubah. This anxiety. Itu perjalanan saya sampai hafal soal area. Itu masalahnya area perut dulu. Solusinya kalau saya ditata secara natural, saya ada ilmunya, tidak bisa saya ceritakan detail tata ini yang masalah ini.
Ditata benahi lagi, nanti yang ada endapan-endapan itu yang bengkak apa akan terurai, ngalir lagi ibarat selang ke sumber, ngalir lagi. Nggak butuh diopesari atau diputus atau dilukai atau dijahit. Ditata. Terurai ambiar kasarnya tuh, amber itu sehingga ngalir lagi sirkulasinya yang umpamanya disebut endapan-endapan atau pecumbatan. Diurai selesai, nggak butuh dipotong. Kayak selang, menyikapi selang, dialiri terus, nanti kan banyak ukut-ukut apa kayak semacam umpamanya apa ya, lumut itu di dalam selang itu kan, di dalam pipa atau aliran air itu ya, tempat alirannya air pipa itu kan. Itu lama-lama kayak ukut-ukut, apalagi airnya kotor ya, umumnya manusia darah di organ di apa di apa pembuluh darah itu kan darahnya kotor atau anu kan lama-lama kotor lewatannya itu. Kalau selang atau pipa kan kotor, airnya kotor kan otomatis lama kan mesti ada ukut-ukutnya, ukut-ukut apa kotoran nempel-nempel tebal-tebal bisa nyumbat selang. Apakah solusinya harus dipotong? Tidak, sahabatku. Apakah harus dilukai lalu dibersihkan di cukit-cukit gitu yang ukut-ukut di dalam selang? Tidak butuh apa. Digini-gini kan aja ibarat logikanya, dipencet gini. Kan ambiar di dalam. Ambiar kan bersih, ditambah dengan bahan-bahan atau jamu atau herbal yang juga membersihkan dari dalam langsung berupa cairan atau makanan, itu bersih. Sistemnya organnya di ibarat itu di pencet-pencet gini kan ambiar di dalam. Lalu dialiri air yang bersih, disemprot apa dari lubangnya ibarat selang kan bersih. Tidak butuh dipotong atau dilukai. Itu logika saya. Soal organ bukannya perut lainnya, organ manusia. Makanya saran saya anti banget dengan opesari itu, terutama bagi organ-organ dalam. Kalau luar risikonya nggak begitu, kayak sunat apa ini, luka kulit dijahit itu udah risiko karena gampang kering. Risikonya sedikit. Tapi kalau organ basah itu bisa mengakibatkan fatal. Bisa sembuh tapi tidak 100%, nanti ada efek-efek bagi organ-organ lain yang masalah. Itu pengalaman. Nah jadi sekali lagi sahabatku, bukan sombong saya memaklumatkan bahwa saya punya manfaat, saya punya ilmu terutama soal organ di perut. Kalau ada masalah silakan bawa ke sini. Tidak usah mikir dana atau apa, bukan itu tujuan saya. Saya tegaskan seikhlasnya. Gak punya silakan. Kalau percaya bawa ke sini. Tak bantu tak benahi. Semacam asam atau ada penjualan asam lambung atau anxiety, God anxiety, itu silakan. Dan saya berani membuktikan. Biidznillah pengalaman, biidznillah dan seilmunya yang tidak sembarangan. Saya tahu arahnya. Dan saya bisa dites. Makanya saya siap. Saya bilang walaupun saya tidak melalui penelitian kajian ilmiah secara ilmiah atau saya tidak bisa menjelaskan, tapi saya mau bisa dites, siap dites, siap membuktikan kapan dan dimanapun secara langsung. Coba. Demikian, jadi bukan sombong karena saya merasa ini manfaat untuk orang. Dan cerita-cerita yang sampai di opesari itu seperti itu, saya itu kasihan. Banyak ngenes jadinya banyak, bahkan ada yang mata kemarin masih bayi, itu masih umur 19 anaknya tadi. Nah, bagi siapa yang sudah menjalani yaitu tidak berburuk sangka, itu bukan ya berbaik sangka saja. Itu sudah di bidangnya takdir, sudah di jalan solusi penyakitnya sudah di situ, sudah di opesari. Sekarang benahi pemikiran. Setelah di situ kalau sudah terjadi, bukan berarti pesimis atau berburuk sangka, mikir yang fatal-fatal, tidak. Caranya apa kalau sudah kadung kayak tadi yang nelpon, saya sarankan lakukan terus, karena sudah melakukan, ada yang pihak yang melakukan seperti itu sudah tahu resiko dan efeknya apanya, akan bertanggung jawab. Jangan berhenti, sudah kadung. Dan berbaik sangka itu memang ada ilmu secara ilmiah, berbaik sangka sesuai dengan ilmunya, dan ilmu akan bertanggung jawab. Ilmu yang membawa, yang melakukan itu akan bertanggung jawab. Kalau dipotong lalu setelah itu masih masalah, malah pergi dari situ, wah nanti yang nangani selanjutnya kan tidak tahu ceritanya dari awal, itu sudah luka, itu sudah terpotong, sudah terjahit. Ya, jadi sekarang solusinya sudah kadung seperti itu, pertama kali lakukan langsung kembalikan ke Allah. Oh iya, ini sudah Allah yang menakdirkan saya seperti ini, keluarga seperti ini, anak saya seperti ini, keluarga seperti ini. Sudah ditakdir untuk diopesari, jalannya seperti ini penyakitnya. Lalu berbaik sangka kepada yang nangani. Semoga berdasarkan ilmu yang baik, yang benar, dan ada solusi yang baik, yang benar.
seperti itu yang sudah kadung. Pasrahkan ke Allah, kembalikan ke Allah bahwa semuanya itu adalah karena kehendak Allah. Dan ingat, Allah Maha baik, bukan Allah Maha kejam. Anda ditakdirkan di situ sampai dilakukan pesari seperti itu, akal pandangan sampai mengalami tambah parah, bukan berarti Allah kejam membuat parah, tidak. Ada nilai lain, itu bentuk kasih sayang, ujian Allah, tujuannya sayangnya Allah ke jenengan, keluarga jenengan yang sedang mengalami menjalani seperti itu, dan berbaik sangka kepada yang melakukan itu. Satu, berbaik sangka kepada Allah, pasarkan ke Allah. Ini sudah takdirnya, Allah yang menghendaki, dan apa yang dikehendaki itu adalah baik. Walaupun terkesan agak menyedihkan, itu logika kita. Ada di balik di situ kebaikan dari Allah SWT. Yang jelas itu ujian. Lalu pasarkan kepada sama manusianya yang menangani itu, yang sudah membuat seperti itu di jalan itu. Nah, insya Allah hasilnya apapun akan baik-baik saja. Kalau sebelum itu dikasih pertimbangan, saran saya jangan lakukan. Dan yang mendengarkan saya ini, silakan kalau percaya bawa ke sini urusan-urusan tadi, terutama masalah area perut. Dikasih pertimbangan di opesari atau tidak. Saran saya yang tahu video ini, kalau mau sambil batuk ya karena masuk angin kemarin. Saran saya yang tahu video ini, terutama masalah area perut, kayak asam, GERD, anxiety, dan benjolan atau apa di area perut, sakit atau pokoknya area perut, ataulah yang lainnya, terkhusus area perut tadi, bawa ke sini, saya bantu, saya benahi. Efek dan risiko insya Allah ya saya tidak ada karena alami, tidak motong, tidak melukai, tidak, dan tidak dengan cara ekstrim, tidak. Dibenahi dengan cara yang halus, dan itu berdasarkan ilmu yang saya tahu, dan itu turunan selain ilmu-ilmu yang saya pelajari. Maaf saya batuk ini berapa hari ini masuk angin. Juga manusia juga sakit, tapi alhamdulillah masih kuat, masih bisa menebar manfaat. Oke sahabat-sahabatku, karena ini pas pengalaman belakangan ini, tapi sampai tadi yang terlahir masalah itu, dan menimbulkan rasa simpati dari kisah-kisah, cerita-cerita itu, kejadian itu yang saya alami area perut itu, sampai menimbulkan rasa simpati, empati bagi saya, sehingga saya butuh untuk share ini. Jadi sekali lagi, bawa ke sini, saya bantu. Bawa ke sini urusan area itu, saya bantu. Yakin saya, bi'idznillah semuanya kembali ke Allah, bi'idznillah. Dan saya berdasarkan ilmunya, tidak sembarang, apalagi halusinasi. Dikit-dikit kena santet, dikit-dikit kena sirna, saya tahu ilmunya. Yang percaya silakan. Walaupun gagal, tidak ada efek bagi saya, karena saya tidak ekstrim, tidak dibedah, tidak dipotong, tidak direndah. Ya walaupun pakai jamu, nanti jamu yang tetap natural alam, ya semacam kelor, atau yang alami-alami aja. Jadi efeknya bukan terlukai atau dipotong, tidak ada seperti itu, alami, natural. Demikian sahabat-sahabatku, urusan ini sekali lagi, area ini masalahnya dengan sakit area ini, bawa ke sini. Insya Allah tidak ada yang fatal bagi saya. Saya tahu ilmunya, saya paham, dan saya siap membuktikan. Sekali lagi, saya siap membuktikan. Saya siap mendekat. Kalau tidak bisa datang ke sini, sudah parah, tidak bisa dibawa, silakan saya panggil. Saya akan datang insya Allah selama terjangkau bagi saya jarak dan waktunya. Demikian sahabat-sahabatku, semoga ini bermanfaat, dan mohon maaf ini pandangan saya, percaya atau dipercaya itu saya kembalikan kepada yang mendengar video ini. Terus saya tidak ada menyalahkan pihak-pihak pengobatan tertentu, tidak. Saya cuma berbicara tentang pengalaman, sedikit pengalaman tadi, dan dari sisi saya, pandangan saya, pengalaman yang saya alami di lapangan. Demikian. Terakhir saya pasarkan ke Allah, dan hanya Allah yang mengetahui, yang maha mengendaki, yang maha kuasa atas segalanya, yang memastikan dan menetapkan segalanya. Kita hanya bisa berupaya. Demikian sahabat-sahabatku, semoga sahabat-sahabatku dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan sekaligus kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jangan lupa bahagia, karena bahagia itu obat yang utama. Juga ilmu. Jangan lupa menambah ilmu. Jangan lupa rasa ikhlas dan bahagia, karena itu awal dari pengobatan. Juga dari kondisi itu, juga dari kondisi psikis, perasaan sedih atau bahagia, itu timbulnya penyakit atau sembuhnya penyakit yang paling utama. Kemudian jangan lupa muji Allah. Jangan lupa bahagia, jangan lupa muji Allah, karena Allah lah pusat segalanya. Yang membuat kita sakit
dan Dia yang bisa mengobati. Kita hanya punya upaya. Demikian sahabatku, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata nafsi wa midada kalimati. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya hanya bisa kepada Allah, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tawakal Tuhan Allah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.